Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mengundang salah satu legenda hidup dari sepak bola Indonesia yang juga cukup lama saya mengomentari permainannya, mulai dari yang bersangkutan bermain di PSIS Semarang sampai pensiun di PSPS Pekanbaru, bahkan pertandingan terakhir yang Bang Maman main di PSPS Pekanbaru melawan Persijap itu juga saya yang komentatornya, Bang. Yang pada saat itu ketat sekali pertandingannya, tetapi Persijap yang menang 1-0 kemudian promosi. Welcome, Bang. Selamat, makasih. Ya, terima kasih banyak. Bang Maman ini baru saya undang kemarin. Langsung siap untuk datang untuk membahas nih tentang pertandingan klasik Persib versus Persija. Ya, tapi sebelum kita membahas pertandingan itu, teman-teman, pertama-tama saya ingin menanyakan Bang Maman dulu nih. Kan Bang Maman ini salah satu pemain bertahan yang terpilih sebagai pemain terbaik dari Liga Indonesia. Pada saat itu musim 2006 ya? Iya, 2026. Yang pada saat itu Bang Maman membela PSIS Semarang lolos ke final tapi kalah melawan Persik Kediri. Kemudian sempat membela Persib Bandung dan juga membela Persija, membawa Persija menjadi juara. PSPS Pekanbaru tadi saya katakan hampir promosi, bisa Bang Maman bawa sampai ke final. Nah, yang saya ingin menanyakan kepada Bang Maman sebagai pemain yang cukup lama berkecimpung di sepak bola nasional, bahkan lama membela timnas Indonesia, bermain juga di Piala Asia. Apa puncak tertinggi dari karir Bang Maman yang Anda rasakan selama menjadi pesepak bola profesional, Bang? Silakan. Mungkin kalau dibilang saya beruntung sebagai pesepak bola, alhamdulillah ya, saya beruntung. Pertama, saya bergabung di Persija Tim, di mana di sana Persija Tim ini yang memunculkan pemain muda. Waktu itu di kompetisi Liga 1, waktu itu Liga Bank Mandiri dia mempromosikan banyak pemain muda dan saya termasuk salah satu di situnya, dan akhirnya bisa membuktikan, akhirnya bisa pindah ke PSIS Semarang. Dapat pemain terbaik, dari situ mulai di timnas, dan menurut saya puncak karir saya adalah ketika pesepak bola ini bisa bermain untuk tim nasional. Dan saya ikut Piala Asia itu 2 kali. Pertama waktu saya masih di Persija Tim, saya udah masuk di tim nasional Piala Asia di Cina waktu itu. Oh, masuk ya? 2004 ya? 2004 ada ya Bang Maman ya? 2004 ada. Tapi main? Tapi nggak main. Tapi masuk squad? Masuk squad. Dan itu salah satu pemain muda juga waktu itu. Saya, Hamka, ada Agus Indra, ada Aliudin. Dan dari situ saya belajar lagi bagaimana sepak bola yang baik lewat senior-senior, dan alhamdulillah Piala Asia berikutnya saya terpilih lagi dan akhirnya bisa main untuk tim nasional. Dan puncak karir saya yang pasti semua pemain sepak bola bagaimana bisa tembus ke tim nasional. Iya, benar sekali Bang. Saya juga biasa memberikan edukasi kepada penonton bahwa bagi seorang pemain profesional pasti dia ingin membela tim nasionalnya. Ya Bang, sebelum kita nanti bahas lagi di level klub, nah sedikit saja saya ingin membahas tentang timnas kita nih. Kan hampir saja kemarin lolos ke Piala Dunia. Nah, Bang Maman juga kita tahu sempat berjuang juga ya di Piala Dunia ya. Sebelumnya pernah juga. Nah, Bang Maman pernah kebayang nggak sih sebelumnya bahwa timnas kita tuh hampir aja lolos karena sudah masuk ke ronde 4 tuh. Artinya kalau di ronde 4 tadinya bisa menjadi juara grup, lolos tuh ke Piala Dunia. Pernah gak sih sebagai mantan pemain timnas tuh berpikir bahwa akan ada kesempatan sedekat itu bagi timnas kita? Justru pikiran saya kemarin lolos, Bung. Oh, udah yakin lolos? Saya yakin lolos dengan materi pemain yang dengan materi pemain yang saya lihat kemarin. Saya yakin tim kita nih tim nasional bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kan menurut saya saya harus sadar adalah ketika masuk ke ronde 4 ya memang lawannya emang sudah lebih bagus lagi dan mungkin butuh proses
dalam artian adaptasi, terus pematangan pemain dalam arti satu sama lain harus pengertiannya lebih bagus lagi. Ditambah juga masalah entah taktikal, entah strategi itu mungkin harus lebih dimatangkan lagi. Akhirnya menurut saya yang harus kita pikirin itu juga. Jadi tidak instan langsung jadi. Tapi waktu itu saya sangat optimis sekali ngelihat pemain-pemain bagus, ini harusnya bisa lolos. Bagus ya. Tapi Piala Dunia berikutnya insya Allah timnas kita bisa lolos. Nah, saya suka dengan pemikiran positif Bang Maman, karena sebetulnya sempat juga nih Bang, ya ini kan bukan rahasia umum, banyak narasi di sosmed, wah timnas kita gak lolos ke Piala Dunia, udah kiamat nih. Masa kegelapan akan datang. Nah, kalau saya sih mengatakan masih cerah. Betul. Masa depan dari timnas kita. Kalau menurut Bang Maman, dengan nanti pelatih baru akan masuk, John Herdman, sedikit saja kita membahas. Kira-kira nih kalau pelatih asal Inggris pernah gak ya Bang Maman dengan Peter Witt pernah? Betul, nah, itu hari gimana tuh pengalamannya dengan pelatih asal Inggris? Memang beda, orangnya beda sih. Tapi kan mungkin juga kalau yang saya ketahui itu kalau konsep dari pelatih Inggris itu yang penting fisik dia fokus tuh. Nah, John Herdman juga yang saya dengar seperti itu juga di Kanada sebelumnya. Nah, bagaimana pengalaman Bang Maman sebelumnya dengan pelatih asal Inggris? Ya, kalau saya pengalaman dari pelatih Inggris ya saya melihat Peter White kemarin ini kan sempat berhasil juga ya. Menurut saya dia sempat di final Piala AFF. Dia bikin timnya punya organisasi yang bagus, punya tim yang kompak dan permainannya yang cukup bagus. Dia juga bisa percaya pemain muda seperti Boas yang dipromosikan untuk tim nasional dan saya pikir ya punya kecocokan juga dengan pelatih Inggris dan kita berharap dengan prestasi coach yang baru ini punya menjadi gairah pemain-pemain yang nanti akan dipilih bisa punya semangat yang lebih tinggi lagi. Kalau saya sih tetap optimis dengan pelatih yang baru ini. Iya betul. Ini setelah kita bahas soal pengalaman Bang Maman sebagai pemain timnas dan juga harapan untuk timnas lolos ke Piala Dunia, yang saya ingin tanyakan nih Bang, dan tentu juga penonton kita penasaran. Setelah Bang Maman pensiun, kalau nggak salah tahun lalu ya, setelah ini playoff ya. Setelah playoff itu PS versus Persijap. Betul. Sekarang aktivitas Bang Maman apa? Kalau yang saya ketahui memang menjadi salah satu pelatih di Persija. Ya, apa aktivitasnya, boleh di-sharing? Betul, aktivitas saya sekarang menjadi pelatih Persija Development. Sekarang bersama Ramdhani Lestaluhu. Ini sama-sama ya? Iya, sama-sama. Tim apa yang dipegang Bang? Ramdhani di EPA 16, saya di 18. Ya saya masih menjadi asisten karena saya juga masih harus banyak belajar dari yang sudah ada di sana, senior saya pelatih Persija Development. Kegiatannya setiap hari ya ke Sawangan latihan untuk mempersiapkan di pertandingan EPA. EPA udah berjalan berapa pekan ya sekarang? 15 ya? 15. Di pekan ke-15, besok Sabtu di pekan ke-15 sama 16. Sabtu Minggu kita main. Kan Persija ini kan dikenal ya Bang ya, menghasilkan banyak sekali pemain-pemain muda. Betul. Ya. Bahkan kalau kita melihat musim ini pemain seperti Doni Tripamungkas, dengan begitu banyaknya pemain asing di Persija, apalagi asal Brazil, tapi Doni Tri ini menurut saya luar biasa Bang. Saya selalu mengapresiasi dia, dan saya suka anak ini low profile, gak banyak ngomong. Saya gak pernah ketemu sama dia, gak banyak ngomong, yang penting kerja aja di atas lapangan, itu aja. Dan dia kalau di interview pun rendah hati banget ya. Betul. Ya, saya suka sekali pemain seperti ini dan skillful. Nah, Persija ini kan memang penghasil begitu banyak bakat ya. Nah, kalau sekarang nih yang di tim EPA U18 kira-kira sudah ada gak sih bayangan kira-kira mungkin Bang Maman melihat ini si A atau si B nih mungkin nanti musim depan bisa saja naik ke tim senior karena di pertandingan sebelumnya ini lawan Persijap yang mencetak gol adalah 2 pemain yang diorbitkan dari Persija Academy, Arli dan juga Aditya Warmana. Silakan Bang. Di usia 20 ya, di EPA U20. Betul. Harus naik ke 20 dulu ya. 20 Tapi ada kemungkinan juga bisa langsung kan ke senior? Bisa. Saya lihat potensi di Persija Academy ini banyak ya Bang sekali di usia 20 di EPA 20 sekarang ini, di usia 20 ini ada beberapa pemain yang punya kualitas bisa masuk ke tembus ke tim senior. Dan
Mereka juga ketika tim senior setelah bertanding, selalu ada pertandingan untuk pemain yang tidak ada menit bermain, dan beberapa pemain dari U20 ini selalu dinaikkan ke senior untuk bergabung. Ada ya Bang ya? Sudah ada beberapa pemain yang selalu digabungkan ke senior. Jadi peluang mereka untuk ke senior sebenarnya sudah cukup terbuka, tapi kembali lagi ke pemainnya, bagaimana dia nih mau nggak benar-benar untuk lebih mematangkan, mempersiapkan dirinya ke level yang lebih tinggi gitu. Ini menarik yang Bang Maman baru mengatakan tergantung kepada pemain. Ya, ada satu pemain yang menarik perhatian saya beberapa musim lalu ketika dilatih oleh Thomas Doll. Bang Maman masih main. Reski Fandi. Apa yang terjadi dengan dia? Padahal dia bagus loh. Waktu ada Thomas Doll, bahkan Thomas Doll pernah mengatakan pemain ini layak dipanggil ke timnas. Tapi ternyata gak bisa survive dia Bang di tengah kompetisi atau persaingan di tim. Sorry tadi masalah Doni Pamungkas juga yang low profile, memang anaknya juga memang sangat low profile dan dia hanya fokus latihan, bertanding, kerja aja. Dia pernah mengatakan sih ke media. Luar biasa, salah satu pemain yang waktu di akademi ada sempat pertandingan internal, dan waktu itu Persija yang buat liga internal, kemudian ada pemain senior yang gabung, dan salah satunya saya sebagai marquee player waktu itu. Ceritanya dari senior datang, dan saya melihat Doni Pamungkas itu lebih kecil lagi, lebih kurus lagi, dia betul, baru, tapi saya melihat anak ini kok kecil, kok main bola sih, nggak kayak nggak pantas, tapi punya visi yang bagus, dan akhirnya develop. Akhirnya dikebentuk dan akhirnya sampai sekarang. Terus Reski Pandi waktu itu Thomas Doll bicara seperti itu, betul. Harusnya dia salah satu pemain yang bisa masuk ke tim nasional karena memang dia punya kualitas, benar. Punya kerja yang bagus, punya fisik yang bagus. Tapi tiba-tiba dengan persaingan dia bergeser. Kemudian juga kadang masalah, kembali lagi ke pemainnya, adalah masalah mental. Kadang kita nih tidak selamanya kita bermain bagus. Itu betul. Ada waktunya kita main di bawah perform kita, dan mungkin kembali lagi bermain di tim besar pasti akan tekanannya besar. Benar Bang. Dengan adanya sedikit tekanan mungkin sedikit terganggu sayang sayang. Sebenarnya Reski Pandi ini punya mental yang baik, punya mental yang bagus, tapi kita tidak tahu apa masalahnya karena akhirnya posisinya tergeser. Betul Bang. Posisinya tergeser. Saya masih terlibat di situ, kita coba bantu bagaimana meningkatkan percaya dirinya, tapi mungkin ada pemain lain yang sudah mengisi posisinya dia, dan akhirnya dia tidak kembali ke performnya lagi. Sayang sekali. Tapi saya harap itu jadi pelajaran buat dia, bagaimana dia cepat kembali ke bentuk permainannya, dan umurnya masih muda, masih bisa lah untuk kembali lagi ke perform awalnya. Ini kan baru saja Bang Maman mengatakan soal mental ya. Bang Maman salah satu pemain muda yang pada saat itu saya nonton di final 2006. Dan Bang Maman pada saat itu menghadapi pemain-pemain yang berkelas dari Kediri. Itu udah memang momennya Kediri lah. Betul. Tapi Anda masih bisa menahan ini. Eloko ini lagi gila-gilanya pada saat itu. Kan? Itu memang udah momen itu, dia lagi top score kan. Itu Anda bisa menahan. Saya lupa Anda berpartner dengan pemain asing siapa? Kamara ya, bukan ya? Pada saat itu sudah Kamara, Zubairo. Benar ya? Kalau nggak salah ya. Tapi Anda bisa bekerja sama dengan cepat dengan pemain asing yang lebih matang sebetulnya pada saat itu, karena dulu kan slot pemain asing kan sedikit. Gak kayak sekarang gitu. Jadi yang dipilih memang benar-benar berkualitas. Tapi Anda sebagai pemain muda bisa masuk. Saya nonton waktu final itu Bang, dan saya melihat Anda bukan pemain muda. Kalau saya lihat, tapi waktu saya cek, ini gak salah, ini pemain baru usianya 24 tahun. Ini gak salah, ini pemain lokal. Kok berani dia duel, kok berani dia ngambil positioning, dan biasa Abang menang tuh duel di udara. Nah koreksi saya kalau saya salah. Benar kan, di udara tuh kebanyakan menang lah. Dan itu keunggulan dari Eloko juga, seingat saya. Tapi akhirnya Eloko ini bisa cetak gol. Tapi Anda terpilih sebagai pemain terbaik. Anda pernah menyangka gak Anda akan terpilih sebagai pemain terbaik?
Kalau menyangka sih nggak pernah ya, karena kebanyakan pemain terbaik itu dari pemain yang menyerang. Nah itu betul. Ya, selalu pemain yang dari pemain depan, pemain menyerang, pemain yang selalu mencetak gol. Saya sebagai pemain belakang nggak menyangka, tapi sebelum pertandingan, H-2 atau H-1 gitu kan berita seperti itu sudah ada calon nominasi pemain terbaik. Nah, saya sempat baca itu, tapi saya nggak berpikir ke situ. Ini nominasi aja. Nggak apa-apa, itu jadi motivasi saya untuk di pertandingan berikutnya, di pertandingan finalnya. Ya udah, saya cuma berpikir bagaimana saya main baik, tim saya bisa juara nih. Apalagi tim yang dihadapin tim dengan materi pemain luar biasa. Itu memang lagi bagus sekali Kediri itu lagi sekali. Dan memang udah difavoritkan juara itu. Betul. Ya, tapi bisa ditahan sampai extra time. Kalau nggak salah penyisian tuh kita kalah. Bukan sama Persik. Enggak, bukan sama Persik. Persik ketemu di final, Bang. Iya, di final. Ya, saya coba untuk main semaksimal mungkin di final meskipun usia saya muda. Tapi banyak pemain-pemain senior di situ yang membimbing cukup baik. Jadi pemain senior waktu itu ada Mas Indri, ada Haris Salisbury juga termasuk senior saya, Pak Komang. Terus head coachnya juga ngebantu saya, maksudnya jadi percaya diri. Jadi ya akhirnya semuanya berjalan dengan baik untuk karir saya gitu. Banyak pemain-pemain senior yang ngebimbing saya lebih baik. Dan saya sempat siaran first match saya, teman-teman, waktu saya dikasih kesempatan oleh Antv untuk siaran Liga Indonesia, yaitu 2007, kebetulan matchnya PSIS melawan Sriwijaya. Jadi Anda diminta untuk mengawal Kit Kayamba Gams yang pada saat itu baru bergabung dengan Sriwijaya FC dengan label pemain yang bagus. Pemain bagus, betul. Saya masih ingat itu hari Coach RD sudah mengatakan nih dia dapat striker ini untuk membawa Sriwijaya ini tetap di atas nih. Ya kan, memang mereka butuh striker. Betul. Dan di pertandingan tersebut Anda bukan jatuh bangun lagi, Anda udah kayak akrobatik gitu di pertandingan itu. Dan itu first match yang main malam. Iya kan? Skornya 2-2. Iya kan? Tapi Anda gimana caranya bisa mengawal Kit Kayamba itu? Dia kalau nggak salah cuma dapat 3 peluang. Kalau nggak salah ya, tapi dia cetak itu 1 gol. Gimana pengalaman Anda? Karena dia kan salah satu striker terbaik yang pernah bermain di Liga kita, Bang. Kit Kayamba Gams itu. Iya. Tapi jujur Bung, pertandingannya sebetulnya saya lupa. Oke. Udah lama. Betul. 2007. Tapi saya tahu Gam. Dia di pertandingan berikutnya memang dia punya kualitas bagus, luar biasa. Banyak gol sama dia, banyak Sriwijaya dibawa juara sama dia. Ya memang dia meskipun senior tapi dia kerja keras di lapangan. Yang saya dengar juga di luar lapangan juga sama dia kerja keras ya. Dia kerja keras ya. Saya sebagai pemain belakang memang salah satu pemain yang sulit saya jagain juga. Saya harus memang kerja keras ketika melawan Gam. Iya, setelah Abang di PSIS, kemudian saya memang sempat memprediksi ini antara Abang pindah ke Persib atau Persija. Ini jujur, karena kita ngobrol sama teman-teman. Iya. Kita bilang nih kayaknya Maman sebentar lagi akan naik ke klub besar. Kenapa? Karena Anda sudah mulai main untuk timnas juga, itu di Piala Asia. Dan ternyata saya lupa Anda ke Persib dulu, iya kan? Ke Persib. Iya, ke Persib kan. Nah, artinya Anda akhirnya dapat klub yaitu Persib yang juga punya target untuk menjadi juara. Nah, Anda cukup lama, 4 tahun kalau nggak salah ya di sana. 5 musim. 5 musim ya, 5 musim di sana. Nah, pindah ke klub seperti Persib yang kita tahu targetnya selalu tinggi di setiap musimnya. Pasti. Dan Anda juga pada saat itu kalau nggak salah usianya masih 25 tahun ya? Iya, betul ya? Nah, gimana Anda bisa beradaptasi langsung? Kalau nggak salah dengan Nova ya pada saat itu duet ya? Nova, betul. Betul ya? Benar, ikut Nova. Ya, sebenarnya saya juga nggak menyangka bisa main di Persib Bandung ya. Oh begitu? Iya, nggak menyangka karena tiba-tiba tuh Eka Ramdhani hubungin saya untuk mengajak untuk bergabung ke sana dan waktu itu PSIS memang ada masalah jadi akhirnya, itu musimnya betul. Akhirnya banyak pemain yang pindah. Betul. Memang pindah dan akhirnya saya sama Haris Salisbury ke Persib Bandung. Oke. Jadi ya di musim pertama saya banyak pemain senior yang selalu bilang ke saya kalau main di tim besar ya memang tekanannya besar, lu harus siap untuk menerima itu dan akhirnya saya sebagai pemain muda waktu itu bukan pemain muda ya, maksudnya pemain baru datang ke Persib dengan cerita-cerita yang
Boboto ini punya fanatis yang luar biasa. Ketika ada pemain yang jelek ya mereka langsung kritik di lapangan, langsung ini seperti itu. Jadi saya harus mempersiapkan diri itu. Ya sebagai pemain sebenarnya kita memang harus main bagus, main baik, latihan serius. Kita harus memberikan yang terbaik untuk yang datang nonton kita. Dan saya alhamdulillah bisa jawab itu semuanya. Saya bisa maksimal di sana. Gitu. Betul, dan saya masih ingat kalau nggak Anda yang sliding, Nova sliding. Salah satu pasti pilih. Pasti salah satu. Kalau nggak Nova, kalau nggak Anda pasti. Jadi Persib tempo hari punya back yang memang keras-keras. Musim pertama saya Nova sama Nyek Nyobe. Nyek Nyobe sempat bukan dipindahin ke DM. Apa dia di DM dulu ke center back atau dia center back dulu, lupa saya itu. Center back dulu baru dia ke DM. Ya oke. Saya main bertiga waktu itu. Itu kan gila itu backline-nya kan. Apa pokoknya ya istilahnya pemain boleh lewat bola nggak, karena saya ingat Nova tuh paling sering sliding, dan sliding dia tuh biasa untuk outin bola tuh. Betul. Dia tapi kalau Bang Maman lebih sering marking. Marking tapi slidingnya kalau Nova lewat. Nah, itu gimana Anda bisa berduet dengan dia, gimana perasaannya berduet dengan dia? Sekarang kita tahu Nova udah pelatih Timnas 20 Nova salah satu pelatih muda terbaik yang kita punya, Bang. Betul. Ya kan, saya sangat senang Coach Nova pernah kesini juga. Bahkan offline saya mengatakan, Bang, saya sangat senang ada mantan pemain kita, Bang, yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi asisten pelatih di Timnas, menjadi pelatih Timnas U17, bawa ke Piala Dunia. Sekarang naik ke U20. Itulah yang memang mantan pemain kita harus lakukan. Masuk ke circle sepak bola Indonesia, bantu memajukan sepak bola Indonesia. Nah, Nova sekarang, sebelum nanti kita bahas soal duet Anda dengan dia sudah masuk ke U20 loh, Bang. Nah, Anda waktu bermain dengan dia kan tuh, kalau saya lihat Nova dulu main, nih gak tau nih Coach Nova jangan marah ya. Kalau saya lihat, saya kenal sama dia baik juga. Dia tuh sebelum bola itu masuk, dia tuh udah lari duluan. Nah, saya gak tahu Anda perhatikan gak tuh? Ini bola mau masuk nih, dia tuh sudah gerak duluan tuh. Nova salah satu pemain senior yang ya banyak bantu saya juga sebagai pemain yang masih di bawahnya. Mungkin menurut saya keunggulannya dia adalah dia bekas striker. Iya, betul. Dia bekas striker. Sempat jadi striker. Kemudian dia pindah ke pemain belakang. Jadi mungkin dia tahu pergerakan striker seperti apa. Oke. Iya, benar. Jadi dia sudah lebih cepat langkahnya menganalisa pemain depan mereka. Benar. Jadi di samping ya memang dia juga punya disiplin yang bagus di luar lapangan, punya tanggung jawab yang bagus di luar lapangan gitu, dan dia sangat menghargai profesinya sebagai pemain gitu. Iya, betul. Jadi ya kerjasama saya waktu itu komunikasinya cukup bagus dia, meskipun senior tapi bisa sharing juga. Iya, itu paling penting itu. Komunikasinya lancar, aman, dan semuanya berjalan baik. Alhamdulillah. Waktu itu kita di posisi berapa ya? Lupa saya udah 3 lama atau 2 waktu itu. Kalau nggak salah di atas juga, di papan atas juga. Nah, sebagai Nova sekarang menjadi pelatih Timnas U20, sering kontak-kontakan nggak? Masih sering ini nggak? Komunikasi nggak? Masih sering. Baik, orangnya sih baik banget. Baik, dan sempat beberapa kali komunikasi juga. Ada dan juga ya beruntung juga, alhamdulillah juga kemarin dikasih kesempatan anakku. Anak saya Rafa. Ada ya, dipanggil ya? Dipanggil sama dia untuk seleksi. Oke, very good. Maksudnya alhamdulillah dikasih kesempatan. Keputusannya ada di beliau, ada di coach. Tapi yang saya suka satu hal dengan Coach Nova, dia ingin disiplin para pemain muda kita ini, Bang. Dia mau pokoknya disiplin dan gak boleh ada kata menyerah. Dia pernah cerita ke saya. Sama seperti pada saat dia bermain tuh, bola kadang-kadang gak mungkin dia jangkau, tapi tetap dia kejar itu bola, Bang. Iya, karena dia pemain yang ngotot. Ngotot tuh dia, ngotot banget. Ya kan, bahkan dia diingat dengan selebrasinya Suster Ngesot. Ada tuh dia cetak gol itu. Kebetulan saya yang siaran itu. Iya, selalu dia. Iya, selalu dia begitu. Suster Ngesot. Mungkin dia punya ya papanya kan pelatih. Jadi mungkin dia pelatih bagus juga. Pelatih bagus, pelatih yang punya disiplin luar biasa. Karena saya dilatih juga sama bapaknya. Sempat dilatih juga, saya tahu. Dia fisiknya harus bagus, harus kuat. Tegas, disiplin. Ya galak, bukan galak ya, lebih ke tegas. Tegas. Orangnya tegas. Saya tahu biasanya dia di pinggir lapangan jarang teriak-teriak. Tapi dari sorotan matanya, kalau saya ingat ya, dulu yang saya siaran,
Saya sering lihat memang orangnya tegas. Ya, mudah-mudahan sukses di Iya, betul. Timnas U20 nanti. Dan itu yang kita harapkan teman-teman, bahwa mantan pemain timnas kita yang sudah pengalaman luar biasa di level internasional. Saya juga doakan untuk Bang Maman. Amin. Level kepelatihannya nanti naik, suatu saat juga bisa membantu timnas. Ya kan, itulah tujuannya sebagai mantan pemain timnas. Tetap di kalau jangan jadi pengamat biar saya aja. Ya kan, susah jadi pengamat sekarang di sosmed, apa-apa diserang kita. Oke. After Persib, kok bisa ke Persija? Apa ini ceritanya? Coba saya mau tahu. Bukan Anda satu-satunya pemain dari Persib ke Persija. Ada juga bahkan dari Persija ke Persib. Ini apa ini ceritanya? Saya nggak pernah dengar behind the scene. Ya, sebenarnya nggak langsung ke Persija. Iya, ada ke klub lain dulu. Dari Persib saya ke Sriwijaya. Iya, betul. Dari Sriwijaya saya sempat stop karena cedera, terus ke Persita. Oke. Persita dulu. Persita Liga 2. Oke. Persita Liga 2. Tapi waktu itu di Bennett kita akhirnya nggak bisa main kompetisi. Selesai. Terus cuma ada turnamen. Ada turnamen. Persita ikut turnamen Piala Presiden ya. Piala Presiden pertama. Yang 2015. Iya. 2015. Pertama di Bali. Iya, betul. Saya ikut Persita dan ketemu Persija waktu itu. Skornya 2-2, tapi setelah Piala Presiden itu ada lagi Piala ISC Indonesia Soccer Championship. Iya. Maksudnya Sudirman ada, betul Sudirman betul. Ada antara salah satu itu. Dua-duanya ada kalau nggak salah. Iya, dua-duanya ada. Dua-duanya ada kalau nggak salah. Kemudian banyak pemain, kebetulan waktu itu pelatihnya Banur di Persita. Akhirnya Banur di turnamen selanjutnya ke Persija. Salah satunya saya pemain yang dibawa sama Banur, Coach Banur. Ada beberapa pemain Persita, pelatih juga ikut ke Persija sama Coach Banur. Ya, mulai dari situ 2015 berarti ya. Sampai kemarin. Jadi waktu Teko waktu baru masuk ke Persija itu udah Bang Maman ya? Udah. Betul kan? Udah saya. Dia dari Piala Presiden ya ikut. Terus masuk ke ISC ya? Teko lupa saya Teko. Teko ISC kayaknya masuk. Teko itu 2017. Pas Liga 1 dia? Liga 1. Baru masuk 2017 dia di sana. Di ISC itu. ISC bukannya Teko, bukan? Camargo kalau nggak salah. Yang Camargo ya? Berapa kali berganti waktu itu. Jadi waktu Teko udah Bang Maman udah sebagai dari salah situ. satu center back kan? Iya. Nah, pada saat terus berhadapan dengan Persib gimana tuh? ada kan pertandingan yang Bang Maman main juga? Ya, sebenarnya sebelum saya bergabung ke Persija ke Persib ya, pertandingan Persija Persib memang udah gila. punya gengsi yang luar biasa. Saya akhirnya kan terlibat ke dua tim ini. Iya, dua tim itu. Ya memang selalu seru. Ya. Selalu seru, Bung. Selalu ada ya sebelum pertandingan ya ada masalah biasalah itu pertandingan. Pesawar seperti itu biasa. Dan itu kita sebagai pemain harusnya jangan terganggu itu. Kita fokus di pertandingan aja. Itu benar. Kita sebagai pemain mungkin hanya bagaimana pertandingan berjalan damai, pertandingan jalan aman untuk kedua tim, untuk pemain dan untuk supporter. Itu yang kita harapkan sebagai pemain. Jangan ada masalah di luar pertandingan, jangan ada masalah di luar stadion. Itu yang kita harapkan di setiap pertandingan Persija Persib. Iya, nah waktu Bang Maman membela Persib berhadapan dengan Persija, siapa strikernya pada saat itu ya? Yang Bang Maman mungkin lihat memang ini adalah pemain yang akan sulit dikawal. Sudah BP ya? BP sudah. BP selalu ada. BP selalu ada kan di Persija kan. Gimana pengalaman Bang Maman menghadapi BP? BP di udara tuh udah paling gila tuh dia lompatan-lompatannya. Ya udah memang dia juaranya kalau di Dia juaranya itu kalau di udara itu. Ya selalu ketemu dan sebenarnya kita pemain di lapangan tuh memang dalam artian berantem, dalam artian bukan yang berantem tapi ya memang kita sama-sama fight berdua di lapangan. Tapi setelah itu ya kita udah normal. Teman-teman aja ngobrol lagi. Sorry, selamat menang. Tapi ketika pertandingan ya kita memang keras. Iya, harus seperti itu dan sering ketemu ya sama BP juga dalam artian sikut-sikutan juga pernah, tapi ya itu profesional kan, di dalam pertandingan harus seperti itu. Yang saya harap sih nanti supporter juga di dalam selesai, di luar
selesai. Di luar jangan ada pertengkaran, jangan ada keributan. Damai aja karena sepak bola itu kan menghibur kita, Bang. Betul. Menghibur kita dan mempersatukan kita. Iya. Nah, kemudian Abang satu tim dengan BP. Enak dong. Kan udah gak kawal BP nih, tapi di Persib ini strikernya juga gila-gila pada saat itu kan. Betul. Ada si Enduasel. Terus Ezekiel, sempat ada si Bowman. Ya. Johnny Bowman juga. Betul. Terus kemudian David da Silva. Terus ada Dimas Derajat juga. Iya. Nah, itu waktu Enduasel tuh yang saya dengar tuh paling susah tuh dijaga tuh dia. Kalau menurut saya merasa kesulitan menjaga Ezekiel. Karena udah besar, dia punya kecepatan, punya skill, tekniknya bagus. Dan di udara gila juga loh dia. Di udara juga. Ya karena dia punya postur yang tinggi, kesulitan. Nah, bagi Bang Maman, sebelumnya kan Bang Maman menghadapi striker kelas dunia seperti Bambang nih. Ya kan, terus menghadapi lagi striker nih. Yang berkualitas nih seperti Ezekiel nih. Ini kan tipe permainannya berbeda jauh, beda jauh ya. Kalau Bambang tuh kan bisa proteksi bola, kasih bola, main lagi. Wah, enak lah kalau nonton Bambang main tuh dulu, enak banget lah BP lah. Betul. Ya, salam ke BP. Dulu sama saya juga dia sempat satu studio kita. Luar biasa juga orangnya. Sangat rendah hati juga. Kalau Enduasel ini kan lebih kayak sistemnya agresif banget nih dia kalau ke depan. Gimana caranya Anda menjaga dia? Dia tinggi besar loh. Maksudnya ada semacam metode-metode tersendiri gak sih? Wah, kalau pemainnya seperti ini, saya harus ngawal seperti ini. Memang ada kerjasama dengan center back lainnya. Iya. Yang sebenarnya prinsip pemain belakang adalah bagaimana mereka pemain depan mereka tidak bisa balik badan. Oh, supaya gak bisa bermanuver gitu. Iya, gak bisa balik badan. Jangan kasih kesempatan dia untuk balik. Karena kalau udah balik, sehebat apapun pemain belakang, akan kesulitan ketika 1 lawan 1. Oke, ya benar. Itu ini menurut saya ya, ketika pemain belakang berhadapan dengan siapapun strikernya, siapapun lawannya, usahakan jangan sampai balik badan pemain depannya karena udah bahaya. Tapi kalaupun sampai harus kejadian, ya kita memang harus mempersiapkan diri kuat 1 lawan 1 sebagai pemain belakang. Begitu salah satu yang harus kita punya adalah kuat 1 lawan 1. Iya, maka itu saya sering lihat defender tuh kadang-kadang naik cukup jauh, keluar dari posisinya untuk press. Strikernya, benar ya Bang ya? Walaupun itu resiko juga kalau lewat. Kadang instruksi juga dari pelatih. Ya, kadang ada instruksi man to man misalkan ya. Dulu sama sekarang ini kan udah sedikit berbeda. Udah sedikit berbeda. Dulu kadang man to man. Maman ikut BP terus. BP kemana aja diikut. BP kemana aja harus diikut. Jadi ke depan jauh kadang harus kita ikut. Terus ditempel terus Bang? Iya. Itu dulu. Sekarang udah berubah. Dengan perubahan zaman ya. Sepak bolanya kayak apa kalau sekarang Bang? Kalau sekarang seperti apa instruksinya terakhir Abang di Persija? Sekarang lebih organisasinya secara tim. Oh begitu. Ya. Kalau saya melihat sih sekarang organisasinya secara tim harus lebih antar lininya lebih baik lagi, lebih bagus dan itu antar lininya bagus, ruang-ruangan untuk itu yang akan ketutup sama organisasi itu. Gitu. Kalau saya sih melihatnya lebih ke situ. Iya, artinya lebih taktikal. Iya, lebih taktikal. Sekarang lebih taktikal. Karena setiap tim itu sekarang ada minimal 1 tim analis, bahkan ada beberapa klub yang saya nggak boleh bocorin. Mereka ada analis yang bekerja juga di belakang layar tapi nggak di bench. Bener gak sih? Coba ini saya dikasih tahu. Jadi saat lagi analis itu nonton remote, jadi bukan di bench, bukan di bangku, tapi saat lagi harus ada di bangku. Nah ini saya dapat informasi hanya beberapa klub yang pakai, tapi saya nggak mau sebutin nama klubnya, nanti rame lah. Nah, pernah dengar gak ini? Saya belum pernah dengar ya, tapi yang saya tahu. Tapi memang gak dikasih tahu remote. Atau saya nggak sadar ya. Kalau saya sih yang saya tahu sekarang sepak bola harus semuanya pakai analis. Ya harus pakai analis. untuk walaupun nanti bisa miskalkulasi, tapi kalau gak analis lebih parah lagi nanti. Betul. Akibatnya kan. Betul. Oke, dan Anda juga berhasil menjadi juara pada saat itu bersama Persija dengan tim yang luar biasa, Simic, pokoknya bola udara langsung cetak gol. Dan juga menjadi juara dari Piala Presiden musim itu juga. Jadi yang sebelumnya Bang Maman sudah bawa ke final PSIS tapi gagal menjadi juara, ternyata setelah berapa lama? Betul.
bisa menjadi juara dari Liga Indonesia, perasaannya seperti apa itu Bang? Karena waktu Anda menjadi juara, Anda sudah menjadi pemain yang sangat senior, salah satu yang senior di skuad bersama Pak Haji, Bang Ismet, iya kan? Ya, kita kan pemain timnas waktu itu zaman saya, BP, Ponario, Ismet Sofyan, terus ada siapa lagi ya? Itu salah satu bukan salah satu. Kita tuh kadang main ledek-ledekan dalam artian, lu belum juara. Gue udah juara dong. Ya, kita ada ledekan. Ponario sudah. Iya, sebelumnya. Makanya ada beberapa pemain yang selalu gitu. Lu nggak juara, belum juara. Gitu. Akhirnya saya sama Ismet juara. Oke. Ya itu akhirnya alhamdulillah kita udah tenang dalam artian kita udah bawa juara ya Persija klub. Dan waktu itu saya sih ketika bawa juara saya sempat bilang bukan bawa juara, waktu bukan press con tapi waktu okte pertandingan untuk final, Simi kita harus juara karena saya kesempatan saya ini juara karena saya sudah usia waktu itu kan. Oh itu waktu melawan Mitra Kukar yang harus menang last match. Piala Presiden. Oke. Sorry. Piala Presiden ya. Lawan Bali. Oke. Ini Piala Presiden dulu. Oke. Ini kesempatan saya untuk juara. Dan dia cetak gol itu. Cetak gol cakep itu dia. Saya sempat bilang Simi thank you segala macam. Akhirnya mama. Akhirnya saya juara dan saya juga sempat bilang makasih sama Simic juga ya, sama teman-teman semua lah ya, sama supporter juga. Itu kan Piala Presiden, setelah itu Liga juga Anda juara. Akhirnya setelah itu Liga juga saya kembali juara. Double. Meskipun waktu di awal musim kita sempat di bawah. Iya, benar. Akhirnya kita bisa kembali akhirnya bisa kebut ke atas kan. Dan Simic top skor ya kalau nggak salah pada saat itu. Top skor Piala Presiden, Liga juga dia kayaknya. Bukan dia Bang, Rakic kalau nggak salah Liga. Rakic ya? Kalau nggak salah dia pemain terbaik, lupa saya. Ya, musim berikutnya kalau nggak salah sih. Baru dia kalau nggak salah. Top skor. Lupa saya. Ya itu alhamdulillah akhirnya selesai lah, udah tercapai. Oke, jadi setelah Bang Maman tercapai menjadi juara Liga, yang saya ingat salah satu mimpi Bang Maman adalah bermain dengan anaknya. Iya. Yang namanya Rafa. Kemudian saya baru tahu juga tadi karena Bang Maman yang jelasin ke saya, karena saya lupa atau saya tidak ngeh. Walaupun saya sempat mau tahu kapan nih akan bermain bersama. Ternyata sempat bermain bersama juga dengan Rafa ketika membela Persija. Kapan tuh Bang, bisa di-sharing? Ya itu pertandingan saya terakhir di Liga bersama Persija 2024 ya. Terakhir? Ya. Season 2003-2024. 2023-2024. Musimnya Persib juara itu? Persib juara ya kalau nggak salah. Persib juara. Thomas Doll musim kedua waktu itu pokoknya. Iya terakhir dia. Habis itu kan Carlos Peña ya? Iya betul. Iya betul, Carlos Peña ya. Ya akhirnya saya dikasih kesempatan sama Persija ya. Mungkin Persija bersama Thomas Doll staf pelatih yang kasih apresiasi buat saya karena akhirnya saya bisa bermain sama mereka karena saya nggak tahu Thomas Doll atau Persija dalam artian begini. Saya sempat uji coba lawan akademi waktu itu saya di senior akademi U20 ada Rafa main sempat ditanya itu anak kamu ya. Anak kamu bla 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 segala macam. Ini Thomas Doll yang nanya. Iya. Dan dia mungkin tahu cita-cita saya main untuk main bareng anak dan di usia saya yang waktu itu kan sudah 39, 40 kalau nggak salah Anda 40. Ya akhirnya dikasih kesempatan sama mereka dan Persija juga langsung mengurus administrasi Rafa dalam artian pendaftaran. Iya, dapat kan akhirnya didaftar. Dapat dan saya pikir ini apresiasi yang luar biasa dari Persija. Akhirnya saya bisa bermain dan membuat sejarah main sama anak. Dan itu memang sejarah teman-teman karena Bang Maman satu-satunya pemain yang bermain bersama anaknya di satu tim, itu pun di pertandingan kasta tertinggi. Iya, kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan pertandingan profesional, bukan persahabatan loh. Betul. Bukan turnamen juga. Betul. Saya pikir itu luar biasa Bang, bagi Abang yang Abang tetap menunggu, tetap fight, pokoknya kalau bisa main dan itu dapat. Nah, Rafa gimana sekarang developmentnya sebagai pemain? Dipinjamkan ya oleh Persija? Rafa sekarang lagi dipinjamkan di Pekanbaru FC Liga 3. Gimana perkembangannya dia? Center back juga? Center back. Perkembangannya menit bermainnya banyak, alhamdulillah. Dia dari pertandingan awal sampai kemarin di putaran ketiga ini berarti udah 12 pertandingan. Lumayan dong, bagus dong. Dia
hanya beberapa kali absen. Oke. Absen karena ikut seleksi timnas, terus ada sedikit cedera pernah, dan udah kembali main lagi, dan lumayan menit bermainnya cukup banyak, dan saya selalu nonton pertandingannya. Very good. Dan saya juga selalu harapkan pemain-pemain muda kita bisa naik terus jenjangnya. Tapi yang paling penting Bang, ya gak boleh menyerah begitu aja, mental harus kuat. Gak apa-apa kalau kadang-kadang salah main, artinya mainnya tidak baik, tapi harus bisa kembali ke performa terbaik. Rafa juga salah satu pemain yang kemarin melakukan kesalahan dalam artian. Ada ya? Ada kesalahan baru dua pertandingan sebelumnya dia passing melewati garis gawang dan bunuh diri akhirnya. Begitu. Padahal nggak sengaja dibunuh diri. Tapi saya lihat penampilannya, pertandingannya, dia tetap bermain baik gitu. Jadi dia punya mental yang baik ya. Saya harap sih pemain-pemain muda di Indonesia. Apalagi terutama saya yang pegang Persija Development, yang bawa anak-anak ini banyak bermain dipinjemin di tim-tim lain, mudah-mudahan mereka berkembang. Dan kembali lagi nanti ke klubnya dan bisa mendapatkan tempat. Tembus ke senior. Oke, ini menarik, kita sudah berbicara tentang sejarah Bang Maman, prestasi, dan sekarang yang dagingnya ini. Kok bisa Persib back to back juara Bang? Apa menurut Bang Maman yang membuat Persib menjadi back to back champion? Saya jujur tidak pernah menyangka back-to-back champion dengan format yang berbeda. Saya ingin mengetahui sudut pandang Bang Maman sebagai mantan pemain Persib, ya kan, dan pemain profesional yang lama berkecimpung di sepak bola nasional puluhan tahun. Karena gak gampang back-to-back kan? Iya, betul. Ya, yang pertandingan pertama, juara pertama tuh waktu Championship Series. Borneo sempat berada di atas, itu reguler. Tapi terus kemudian kan masuk ada ke empat besar, empat besar. Ya, kalau dibilang dalam artian beruntung dalam tanda kutip, ya beruntung ada sistem itu. Akhirnya bisa ada pertandingan empat besar itu, dan Persib memanfaatkan itu waktu itu, dan akhirnya bisa juara. Tapi tidak gampang ketika dia bisa mempertahankan juara. Tapi saya melihat adalah Coach Bojan Hodak ini bisa meramu pemainnya dengan cukup baik, dan tidak ada perubahan yang terlalu besar ketika di yang kejuaraan yang kedua kalinya itu back to back itu. Saya lihat ya timnya udah kompak, kedalaman timnya bagus. Jadi mereka back to back, saya pikir sih hal yang pantas buat mereka karena punya tim yang bagus. Punya tim yang bagus dan juga pelatih yang bagus, bahkan dia dipertahankan untuk ini musim ketiga. Betul. Nah, sekarang ini Bang yang menarik, ya kita tahu Persija punya target juara musim ini. Ya kan, itu sudah clear, sudah jelas. Saya panggil Mas Diki juga tempo hari ke sini, Ketua Jakmania, dia sudah mengatakan itu juga. Asisten pelatih Ricky Nelson juga mengatakan itu. Sebelum saya ke Persib lagi, saya ingin menanyakan kepada Bang Maman, bagaimana Bang Maman melihat perubahan Persija dari musim lalu. Musim lalu kita tahu sempat berada di papan atas tapi terus turun, kemudian papan tengah. Nah, musim ini sudah berada di atas, untuk sementara berada di peringkat nomor 2. Apa faktor yang bisa membuat Persija seperti ini? Selain tentunya pelatih baru dan para pemain baru. Ini kan sekarang kan Persija rasa Brazil. Bahkan ada salah satu acara di TV yang saya pun kaget pas ditanya Persija ini dari mana, katanya dari Brazil. Iya kan? Padahal kan Persija itu kan Jakarta, Persija Brazil ya. Nah itu gak ngerti juga saya. Nah apa yang Anda melihat perubahan yang terjadi? Karena Anda kan sebagai bagian dari tim, walaupun Bang Maman di U18 sebagai pelatih. Ya, kalau saya melihat sih mungkin pembahasan di awalnya mungkin masalah target. Ya, masalah target bahwa pertama Persija ini selalu ada di papan atas. Kemudian mendatangkan pelatihnya siapa nih? Pelatihnya siapa? Terus kemudian kembali lagi diserahkan ke pelatih bagaimana meramu pemain. Dalam artian memilih pemain, mencari pemain, dan akhirnya ya pemainnya disatukan semuanya menjadi Brazil semua, makanya jadi Persija Brazil kan. Seperti yang ibu-ibu bilang. Iya, itu benar. Oh, you ingat juga ya, tahu juga. Tahu, saya tahu. Itu viral loh. Iya. Akhirnya chemistry-nya dapat semuanya, dan akhirnya setiap pertandingannya saya melihat dari awal sampai ke pertandingan sekarang dia punya konsisten yang bagus, dan secara chemistry, kerjasama tim, terus kekompakannya bagus, organisasi timnya saya lihat berjalan rapi, bagus. Ini ya salah satu keunggulan pelatih
memilih pemain dan mengatur ini pemain biar lebih kondusif lagi gitu. Iya, salah satu hal yang saya respect tentang Mauricio Sousa, dia masih memberikan menit bermain kepada para pemain lokal sesuai dengan performa. Iya. Artinya Bang, saya masih ingat di awal musim dia mengatakan dia gak membedakan antara pemain asing dengan pemain lokal, ingat gak? Dia ada ngomong seperti itu. Iya. Yang bisa perform akan dia berikan kesempatan. Donitri terbukti, Witan dia kasih, Rio Fahmi dia kasih, Excel dia kasih juga. Ya kan Bang? Tapi kalau menurut saya Bang, inti kekuatan Persija musim ini berada di tengah. Menurut Abang seperti apa? Yang ada 2 pemain Brazil itu tuh, Fabio dan Van Basten Souza. Ya, di beberapa musim terakhir kita memang kehilangan sosok pemain seperti Van Basten sama Fabio. Itu yang saya lihat, yang saya yang saya merasakan ketika saya main di 2018 ketika saya juara. Siapa itu Arya? Saya punya Sandi Sute. Oh iya, benar. Selalu kena kartu kuning. Iya. Ya, maksudnya dalam artian kena kartu kuning ya dia punya kerja yang luar biasa dan di sebagai posisi nomor 6. Dan sekarang kita dapat 2 pemain ini luar biasa bagus dan itu memang jadi kunci permainan. Terus kemudian masalah pemain muda juga ya memang kita punya pemain muda yang punya jam terbang menit bermain sebelumnya bagus. Oke, itu jadi betul. Memang harus dapat kesempatan karena kualitas pemain muda di Persija ini ketika dimainkan dia pasti akan memberikan sesuatu untuk tim. Benar. Akhirnya seperti Arli di awal musim dia sempat main dan ternyata luar biasa main. Iya, benar. Ada sudah kasih assist terus cetak gol kemarin. Terus Hanan juga dari musim sebelumnya sudah bermain dan ya memang akhirnya bukan mau nggak mau ya memang mereka pantas untuk main gitu. Jadi kalau menurut Bang Maman memang dibandingkan musim lalu nih ya, kita nggak mau flashback terlalu lama. Musim lalu kan memang nggak konsisten ya seperti sekarang, bahkan sekarang jumlah golnya salah satu yang paling banyak ya. Nah, artinya memang dari segi permainan sudah lebih kolektif dong dibandingkan musim lalu karena yang bisa mencetak gol juga banyak pemain. Saya nggak menyangka lawan Persija kok yang cetak gol 2 pemain muda itu. Anak kecil ya. Nah, ini Anda melihat bisa kompak begini cepat dengan gabungan pemain asing dengan muda, pasti strategi dong. Anda melihat strategi dari Mauricio Sousa seperti apa, Bang? Strateginya ya berarti bagus dong, Bung. Ya, bukan. Kira-kira apa? Kenapa dia bisa berani main ofensif? Padahal kita tahu di Liga Indonesia paling berhati-hati tim itu. Betul. Apalagi kalau away. Saya juga sempat saya melihat juga berani banget ya karena terlalu berani kalau menurut setiap ada serangan untuk Persija itu peluang buat lawan. Selalu seperti itu dan Rizky bersama Jordi sering kecolongan di belakang. Betul. Tapi dia pakai terus ini strategi. Iya, betul. Tapi makin kesini sudah makin kompak. 1000% benar. Iya, betul. Maksudnya dalam artian kita antisipasi ketika hilang bola udah seperti apa, rest defense-nya seperti apa udah semakin diketahuan nih. Iya, ini 2 match ini terakhir ini lawan Bayangkara lawan Persija nggak mau main tinggi itu. Betul, akhirnya udah aman semuanya ya. Udah oke ya. Ya, maksudnya Marcio ini cepat menganalisa ya. Dia bersama timnya cepat menganalisa di mana yang kurang, di mana yang lebih, terus juga memanfaatkan kapan pemain muda diturunkan juga momennya pas. Akhirnya pemain muda datang dia main bagus. Iya, kok benar juga. Momennya harus mungkin Marcio bisa melihat itu dan itu penting sekali loh bagi seorang pelatih. Saya melihat kan banyak klub salah satu pemain yang selalu memunculkan pemain muda ya Persija. Memang betul. Dan memang betul. Alhamdulillah mereka juga membuktikan di lapangan. Gitu. Iya. Oke, Persija kita udah ngomong gak fair juga kalau gak ngomong Persib. Tadi kita bicara soal Persib yang back to back juara. Persib musim ini Bang, cuci gudang. Belasan pemain keluar, belasan pemain masuk. Betul. Tapi belum pertengahan musim juga mereka sempat berada di posisi puncak. Kalau saya jujur tidak pernah menyangka bisa terjadi seperti ini. Anda melihat materi pemain Persib musim ini seperti apa? Musim ini sebenarnya pertama yang paling penting adalah bagaimana mereka menyatukan pemain yang baru nih. Coachnya Bojan Hodak. Sebenarnya di awal musim dia sempat di bawah kan? Iya benar, sempat di bawah. Dalam artian di bawah karena dia
banyak pemain yang baru, pemain yang keluar banyak dan merombak secara keseluruhan timnya lah. Dan akhirnya dia bisa secepat itu juga bisa kembali ke tracknya. Dan ini yang harus diwaspadai juga sama Persija. Kalau saya melihat sih adaptasi yang cepat dari Bojan Hodak untuk pemainnya. Dalam artian memberikan game plan-nya mungkin dan pemainnya itu sendiri cepat menerimanya. Menerima itu apa penting. yang instruksi coach Bojan Hodak minta ini. Dan kan ada pemain yang satu tidak sesuai skemanya kalau nggak salah. Nah itu William Marsilio ya kalau nggak salah. Iya betul. Akhirnya dilepas ya, diputus karena tidak sesuai. Dia pemain bagus tapi tidak sesuai. Gak bisa ngikutin. Iya betul. Akhirnya ya balik lagi berarti adaptasinya cepat. Gak gampang loh itu. Gak gampang betul. Tapi mungkin dengan penjelasan yang jelas, akhirnya jalan semua pemainnya cepat jalan karena di awal musim kan dia sempat kalah 2 kali, terus sempat imbang juga, dan permainannya belum nyetel. Betul, permainannya belum nyetel dan akhirnya sekarang udah mulai nyetel. Atau juga mungkin kita tidak tahu dia punya 2 kompetisi jadi agak sedikit kesulitan mengatur itunya. Itu juga agak benar. Seandainya cuman bermain di liga mungkin fokusnya lebih cepat kali ini. Tapi ini pun kalau menurut saya sudah bagus. Ini salah satu prestasi yang lumayan cepat bagus dan itu harus diwaspadai. Nah, di 2 tim ini Bang, Persib dan Persija, ada pemain keturunan kita yang bermain untuk timnas. Di Persija ada Jordi Amat, di Persib ada Eliano dan juga Tom Hey. Eliano termasuk yang paling cepat adaptasi. Tom Hey agak terlambat tapi sekarang sudah jadi. Mulai ya. Jordi 1-2 match saya melihat dia agak kesulitan tapi sekarang dia juga udah oke. Walaupun ada gol bunuh diri itu bukan salah dia lah. Itu kan bisa terjadi lah. Ya itu kan kepanikan ya kan. Nah, Anda melihat seperti apa sih para pemain timnas kita yang bermain abroad sekarang mulai bermain di Liga Indonesia? Anda melihat performa mereka seperti apa? Memang Rafael Strijk baru-baru ini mendapatkan kartu merah. Bahkan dia dikritik lebih baik bermain di Liga 2, tapi saya gak sepakat. Gak masalah, itu kan dia belajar, ya kan bermain di Liga kita. Artinya tahu apa Bang? Liga Indonesia ini gak gampang seperti yang mereka pikir, ya kan tuh. Maka itu dengerin tuh, ya kan. Jangan juga jelek-jelekin Liga kita, ya kan. Nah, Anda melihat seperti apa mereka? Dan saya melihat menambah kualitas Liga kita ini. Ya, sebenarnya di sini juga bagus. Gini, kalaupun mereka main di luar, tapi mereka tidak bermain, menit bermainnya kurang juga buat apa? Itu betul. Eliano masih muda, main di Persib, dapat menit bermain yang banyak. Kemudian juga mungkin Tom Hey di sana. Mungkin level liganya lebih agak di atas. Di sini memang tidak terlalu tinggi, tapi dia masih bisa mengikuti temponya yang kencang juga. Kencang, nggak terlalu jauh maksudnya dalam artian itu. Kemudian di Jordi juga. Kalau menurut saya Bung, Jordi dari awal sudah klop dengan tim. Oh begitu. Kalau sering ketemu? Enggak sering ketemu, tapi saya udah bisa baca. Udah dari mainnya dia udah bisa enak ya dia organisasi sama tim karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Iya memang dia lama dia di level yang lebih tinggi dia di Spanyol dia berhadapan dengan Ronaldo dan Messi berapa kali itu dia. Di Inggris juga di Yunani juga Dan dia dengan Ridho enak banget ya. Enak banget karena dia udah di timnas kan udah sama-sama. Nah dengan mereka sekarang bermain di sini Bang, ini tentu akan berimplikasi positif dong bagi timnas kita. Ya yang pasti kalau menurut saya mereka bermain di sini mereka dapat menit bermain. Menit bermain dan itu tidak kalah dengan liga di luar karena di sini juga kompetisinya seperti yang Bung Bina tadi bahwa di sini tidak sulit. Di sini sulit, di sini tidak gampang. Tidak seperti yang orang-orang ngomong gampang. Rafa aja sampai dia punya kartu merah, frustasi atau apa kali sedikit ada frustasi dan di sini ya memang tidak gampang gitu. Liganya juga punya tensi yang tinggi, punya persaingan yang luar biasa. Kalau menurut saya mereka tidak masalah bermain di sini, mereka juga bisa meningkatkan kualitas pertandingannya. Betul. Menularkan pengalamannya ke pemain-pemain lokal yang ada mungkin di Persib, di Persija. Kepada pemain muda dan ya kita lihatlah etos kerja Jordi Amat juga baik di dalam lapangan, di luar lapangan juga cukup positif. Saya melihat auranya positif sekali. Jadi
ya membantu untuk pemain muda kita. Iya, oke. Yang saya ingin tanyakan Bang Maman untuk pertandingan yang nanti tanggal 11. Ya. Saya tidak ingin menanyakan prediksi, aduh itu kan bisa benar bisa salah, udah capek lah kita nanya begitu ya. Walaupun saya sering ditanya prediksi. Saya ingin menanyakan key player-nya siapa nih dari Persija. Nanti saya akan menanyakan dari Persib. Kalau dari Persija kira-kira key player-nya siapa untuk match tanggal 11 nanti? Kalau pemain kunci nih harus performanya bagus nih. Kalau saya sih lebih melihat ke Alano, oke. Iya, Alano Eliano, gila tuh sama tuh. Hampir mirip tuh. Oke. Alano ini. Dia katanya hampir buka counter handphone loh. karena udah 5 kali dia menang man of the match. Iya bener. Oh, iya, bener, dia paling banyak loh 5 kali. Oh, Alano ya. Kenapa Bang? Boleh dijelaskan? Semuanya bagus, tapi saya melihat ini ya. Iya, kayaknya punya ya mainnya bukan ngacak ya dalam artian, tapi dia punya ya posisinya di mana tapi selalu kayak seperti menjadi awal untuk serangan gitu. Oh, si Alano ini. Kalau saya melihat ya. Dan setiap bola di dia nih kadang selalu berbahaya kalau saya melihat. Oke, itu Alano. Oke, kalau dari Persib Bang, yang key player-nya menurut Abang harus diwaspadai oleh para pemain Persija? Kalau Persija nih Persib Bandung saya melihat Tom Hee ya. Tom Hee punya umpan-umpan bagus. Gila lu, dia udah berapa pertandingan bagus tuh mainnya tuh. Tom Hee. Tapi jangan salah, Persib ini kalau saya melihat Persib ini kadang datang dari bangku cadangan dan itu bisa. Nah itu. Karena dia punya kedalaman skuadnya bagus. Iya betul. Tiba-tiba nanti yang dari cadangan ini yang kasih assist atau cetak gol kan. Betul. Misalkan Beckham tiba-tiba masuk, dia bisa berikan sesuatu. Perbedaan. Nah, yang saya bingung juga, Beckham tuh kalau sebagai pemain pengganti bagus sekali mainnya. Itu dia yang di timnas ya seperti apa. Kenapa ya ada pemain Bang? Ini saya ingin nanya aja, Anda sebagai mantan pemain, kenapa ada pemain yang sebagai super sub mainnya lebih bagus daripada sebagai starter? Kayaknya di Persija dulu ada tuh, siapa tuh pemain Brazil tuh? Aduh, yang akhirnya dia pindah si Matos ya. Matos siapa tuh Bang namanya? Aduh, saya lupa. Di sana kan? Siapa itu namanya yang kaki kiri itu? Lupa saya juga. Ada memang yang kaki kiri itu tuh. Ada memang seperti itu, Bu. Nah, apa sih biasa faktornya Bang Maman bisa jelasin, bisa sharing nggak sih biasanya? Apa ya? Susah juga dijelaskan ya. Apa itu terkait dengan taktik juga? Mungkin memang dia cocoknya masuknya di second half. Itu biasanya pelatih seperti itu bisa melihat. Ada juga kan? Pelatih bisa lihat itu kayaknya. Pelatih bisa lihat itu. Memang ada beberapa pemain yang saya melihat pengalaman saya main juga pelatih yang saya dapat juga seperti itu penilaiannya. Pemain ini nggak bisa main inti karena kalau main inti dia punya mental nggak bagus gitu. Misalkan misalkan kurang lebih lah ada faktor-faktornya. Ada mentalnya nggak bagus, bla 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 segala macam. Jadi kita taruh dulu nih di bangku cadangan. Kita taruh di bangku cadangan. Nanti jadi senjata terakhir. Tapi ketika dimainin ya memang jadi senjata. Nah itu sering banget begitu. Terus ada pemain yang memang cadangan, ketika main dia bagus. Mungkin pemain ini selalu melihat, menganalisa. Iya, betul. Jadi dia tahu kekurangan backnya. Ini juga kekurangan backnya seperti apa. Nanti saya serang dari sini karena dia selalu ke sini. Nah, itu ada juga pemain yang selalu menganalisa di pertandingan. Karena dia di bench. Di bench. Gitu. Kalau masalah yang tadi itu ya itu kadang pelatih juga punya feeling, punya feeling. Itu juga penting. Kadang itu juga penting. Tapi balik lagi sebenarnya kalau kayak gitu tuh biasanya masalah mental sih, Bu. Mental pemain. Ya, sepakat mental. Biasanya orang yang masuk sebagai super sub itu biasanya ini kalau menurut saya mungkin saya salah tuh dia sudah tahu kira-kira dia harus lakukan apa. Iya, betul. Karena dia udah tahu dan instruksi pelatih sudah jelas kamu masuk bikin ini. Betul. Daripada di awal takutnya dia gak bisa bergerak dan banyak pemain yang seperti itu. Oke, kita sudah selesai nih Bang. Sudah cukup lama kita bahas. Tapi sebelum menutup, saya selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan kepada viewers kita tentang sepak bola Indonesia. Jadi Bang Maman boleh menyampaikan pesan-pesan ke netizen kita plus 62 yang terbaik di dunia. Netizen kita plus 62 udah terbaik, ya kan? Jangan dilawan. Jangan dilawan. Kita temenan aja sama netizen kita. Silakan pesan-pesannya Bang. Yang jelas buat saya dukung terus sepak bola Indonesia karena sepak bola Indonesia akan melangkah lebih baik lagi. Dan salam damai. Ya, mantap. Salam damai. Ini udah pesan yang udah paling benar ini Bang. Boleh kita rivalitas, ya kan? Kita bercanda-bercandaan, ceng-cengan,
Tapi setelah itu kita bersabar. Betul. Rivalitas itu harus ada, Bung. Kalau nggak seru. Nggak seru, betul. Iya kan, nggak seru. Kayak di Inggris kan rivalitasnya sekarang Arsenal sama City. Betul. Tapi yang juara City terus. Saya sebagai fan Arsenal capek juga nih, Bang. Ngawal aja, Bu. Jaga trofi dia. Oke, ini sekarang kita tutup pakai slogan channel ini, Bang. Abang ikutin saya, salut. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Ya, nonton nanti tanggal 11. Oke, thank you. Oke, Bung, thank you, Bung. Thank you. Siap.